Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 2. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana pertemuan keempat yang disampaikan oleh dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan Bapak Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Pertemuan keempat menyampaikan tentang bab 3 tentang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 15 sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPSNI berubah menjadi KUHP. Dan yang kedua, alasan diadakan pembaruan KUHP. Yang ke satu, alasan politis. Dan yang kedua, alasan sosiologis. Yang ketiga, alasan praktis. Dan yang keempat, alasan adaptif. Dan cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang ke satu, kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, 4 depenalisasi, 5 mitigering. Dan metode pembaruan KUHP. Yang ke satu, evolusi atau evolusionis. Dan yang kedua, kompromis. Yang ketiga, global. Alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP. Yang ke satu, alasan politisnya yaitu dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda kalau masih menggunakan KUHP buatan Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1996 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WPSNI masih berlaku. Dan di dalam WPSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual atau kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, alasan praktis. Masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Oleh karena itu, KUHP harus diubah dengan bahasa Indonesia dan buatan dari para pakar-pakar hukum di Indonesia. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mencakupi dengan teks resmi bahasa Indonesia. Yang keempat, alasan adaptif. Alasan adaptif sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lainnya. Dan cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang ke satu, kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS /1965 tentang penodaan agama. Terhadap UU ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 /1965 Jo pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci ataupun nabi utama dan lainnya. Dan yang kedua, dekriminalisasi.
suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau membandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Dan kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan penggunaan cek karena takut dikarenakan sanksi pidana. Dan yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Dan yang keempat, depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian diancam pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Nah, dan selain saya menyimpulkan atau beripu kembali materi, di sini saya akan menyampaikan tugas saya dari Bapak Randy, dari dosen Bapak Muhammad Randy Aridayandi SMH. Tugasnya yaitu perbedaan dan persamaan dan menurut saya tentang KUHP undang-undang yang baru dan RUU KUHP pasal 604 tentang korupsi. KUHP Undang-Undang Tipikor nomor 31/1999 pasal 2 ayat 1 berbunyi, pasal 2 ayat 1 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak sampai 1 miliar rupiah. Dan tentang RUU KUHP pasal 609, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan berperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. Persamaannya yaitu yang ke-1 memiliki rumusan sama persis dan yang kedua sama-sama dapat dikenakan pidana dengan penjara seumur hidup. Dan perbedaannya dari KUHP yaitu minimal penjara 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah. Dan di dalam RUU minimal penjara 2 tahun dan paling sedikit Rp 10 juta rupiah. Menurut saya tidak setuju di rumusan RUU KUHP dikarenakan terlalu memanjakan koruptor ya. Yang mana di RUU KUHP minimal penjara cuma 2 tahun dan denda paling sedikit Rp 10 juta rupiah, yang mana seharusnya bagi koruptor harus dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.